Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Evi Daniangsi, selanjutnya para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah manajemen lembaga keuangan syariah non-bank. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita teruskan proses penguliahan yakni adalah mendengar penjelasan kami yang berkaitan dengan persoalan pasar modal atau yang disebut juga dengan bursa efek. Setelah tadinya saudara mengawali kegiatan ini dengan diskusi bersama. Apresiasi kami, penghargaan kami yang sangat luar biasa tentunya karena saudara telah melalui proses diskusi panjang lebar dan terlihat adanya kreativitas dan aktivitas yang begitu intens sudah lakukan baik sebagai pemakalah maupun sebagai penanggap. Tadi sebagaimana juga dijelaskan bahwa bicara persoalan pasar modal tentu erat hubungannya sebetulnya dengan persoalan bahwa ada satu interaksi sebetulnya pada hakikatnya antara si pemilik modal dengan si dengan emiten atau perusahaan yang akan mengelola modal. Memang pada hakikatnya bagi perusahaan yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya, tentu mereka akan membutuhkan modal tambahan. Tidak cukup sebetulnya modal yang berasal dari laba yang ditahan, tapi sekaligus juga turut serta bagaimana para pihak-pihak eksternal turut menginvestasikan dananya ke perusahaan yang ingin ekspansi, yang ingin mengembangkan sayapnya itu. Sebagaimana umumnya, kalau sebuah perusahaan membutuhkan modal atau pengembangan usaha, tentu bisa saja mereka berinteraksi dengan pihak bank. Tapi sungguh begitu sebetulnya tentu akan ada saja keterbatasan yang dimiliki. Atau bisa juga dalam bentuk bahasa lain, perusahaan yang akan ekspansi ini membutuhkan modal, mereka akan mencoba mencari pihak-pihak yang bisa mempiutangi uang kepada mereka, gitu. Tapi tidak cukup hanya itu, ya, melainkan juga akan ada peluang bagi pihak-pihak yang memiliki uang untuk ikut serta menanamkan modalnya atau menanamkan uangnya pada perusahaan yang ingin ekspansi tersebut. Pola yang seperti inilah sebetulnya yang disebut jadi interaksi saham dan transaksi saham. Nah, dalam posisi seperti itu ada perlu wadah, ya. Ada perlu wadah untuk bagaimana bisa secara teknis pemilik uang tersebut berinvestasi di perusahaan tersebut. Wadah seperti itu disebut sebetulnya dengan apa yang disebut dengan capital market atau pasar modal, atau yang lebih populer juga dengan bursa efek. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa pasar modal itu adalah adanya aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nanti kita jelaskan sebetulnya lebih jauh unsur-unsur apa saja sebetulnya yang terkait dengan persoalan konteks pasar modal ini. Pasar modal kalau dilihat dalam pengertiannya secara kamus, baik kamus itu bicara tentang pasar uang maupun pasar modal, walaupun pasar uang tentu berbeda dengan pasar modal. Bahwa pasar modal itu sebetulnya adalah pasar konkret, artinya benar-benar ada wadah secara formal, terlihat kasat mata, atau juga abstrak. Artinya terjadi interaksi dan transaksi tetapi tidak membutuhkan satu media konkret yang kita sebut sebetulnya ada gedung, ada tempat dan sebagainya untuk mempertemukan itu. Tapi transaksi itu terjadi karena instrumen-instrumen saham itu
bisa saja sebetulnya mengawali transaksi itu tidak dalam bentuk instrumen-instrumen konkret. Yang mana wadah itu sebetulnya mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka minimal 1 tahun. Itu yang membedakan nanti dengan pasar uang. Sebab pasar uang itu pada hakikatnya terjadi juga interaksi antara pemilik uang dengan orang yang membutuhkan uang. Tapi kecenderungan pasar uang itu jangka pendek. Nanti dalam topik tertentu bisa diselesaikan itu, bisa dijelaskan. Tapi khusus untuk pasar modal, cirinya jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan lamanya berinvestasi itu minimal memang 1 tahun. Situ yang menjadikan ciri sebetulnya antara perusahaan uang, pasar uang itu dengan pasar modal. Kemudian fungsi pasar modal ya tentu adalah sebagai sumber penghimpunan dana. Ya, seperti yang Pak sampaikan tadi, ada perusahaan yang butuh uang. Yang butuh uang, kemudian ada orang yang punya uang, menginginkan uangnya itu dikembangkan, ditasarufkan, diinvestasikan. Ada wadah yang menampungnya. Nah, disitulah yang disebut dengan pasar modal. Fungsinya memang kerjanya menghimpun dana untuk diteruskan sebagai modal bagi perusahaan yang membutuhkan. Kemudian sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal. Gitu. Orang punya uang kan macam-macam penyalurannya. Bisa saja dia depositokan di bank, bisa saja dia sendiri yang berinvestasi dalam bentuk dia membuka usaha sendiri. Tapi juga bisa dalam bentuk orang yang mengelola uangnya dan secara formal melalui media yang namanya pasar modal. Kemudian juga fungsi pasar modal itu mendorong perkembangan investasi. Jadi yang idealnya tentu tidak cukup hanya yang punya uang itu menyalurkan dana ke bank untuk didepositokan. Bukankah bank juga punya keterbatasan untuk mengembangkan dana yang terhimpun tersebut gitu. Karena sangat tergantung kepada para debitur sebetulnya yang membutuhkan dana itu kalau di bank. Tapi kalau disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang dalam kualifikasi yang memang sudah begitu bagus perkembangannya dan sehat performan perusahaan tersebut, makanya cenderung juga ada keinginan lebih besar kepada si pemilik uang untuk melakukan investasi ke perusahaan itu. Dengan cara ada pasar modal, terdorong orang untuk melakukan investasi tersebut. Kemudian saudara sekalian, di dalam wadah penghimpunan dana itu yang nanti dilakukan transaksi penjualan saham atau pelemparan saham kepada publik, itu ada pasar perdana yang disebut primary market, yakni adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Saudara sekalian, alangkah lebih baik sebetulnya Bapak coba untuk menjelaskan siapa saja atau apa saja sebetulnya yang terlibat di dalam transaksi pasar modal ini gitu. Pertama adalah emiten. Emiten yakni adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga di bursa efek, apakah dalam bentuk saham, yakni satu instrumen bukti kepemilikan terhadap perusahaan tersebut bagi seseorang yang memegang atau yang memiliki lembaran saham itu, atau dalam bentuk obligasi. Ya, obligasi yakni adalah bukti utang, itu cenderung sebetulnya punya konvensional karena ada perusahaan yang mengeluarkan obligasi, membutuhkan uang yang akan bisa diperpegangi obligasi atau lembaran bukti utang itu oleh orang yang punya uang yang akan dia piutangi kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kalau di syariah sebetulnya dulu dikenal dengan obligasi syariah atau sukuk yang diistilahkan, dan itu sudah di backup sepenuhnya oleh fatwa DSN tentang sukuk. Tapi dulu disebut dengan obligasi syariah sebetulnya. Walaupun fungsinya tidak dalam konteks utang, bukan dalam konteks utang, tetap saja dalam bentuk
bukti pengikutsertaan modal bagi si yang punya uang untuk dikelola secara syariah, dan polanya nanti akan ada bagi hasil, walaupun tentu dalam waktu tertentu yang tereksplisit di dalam instrumen sukuk atau instrumen obligasi syariah tersebut. Emiten itu juga disebut sebagai pihak yang memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Sebagaimana Pak sampaikan tadi, perusahaan yang butuh uang itu disebut dengan emiten, dan dia menerbitkan instrumen-instrumen efek dalam bentuk yang macam-macam itu tadi. Kemudian pihak kedua adalah investor. Ya, pihak investor itu sebetulnya pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut yang dikeluarkan emiten. Nah, itu dibeli oleh pihak investor atau yang punya uang. Ya, tujuannya untuk mendapatkan dividen. Konsekuensi dari perusahaan itu mengembangkan modal yang dia miliki, dia berhak untuk mendapatkan bagi hasilnya. Itu yang disebut dengan dividen, hasil dari pendapatan usaha oleh perusahaan tersebut. Dan itu juga tujuannya untuk bisa mendapatkan posisi dia sebagai pemilik terhadap perusahaan tersebut. Ya, konsekuensi dia pemodal tentu akan ada status dia sebagai pemilik pada perusahaan tersebut. Atau juga dalam rangka dia akan mendapatkan capital gain. Capital gain itu sebetulnya adalah selisih lebih dari penjualan satu lembar saham kepada pihak lain, gitu. Kalau dia membeli satu lembar saham itu misalnya Rp1.000, nanti dia jual ke pihak lain Rp1.100, selisih Rp100 itulah sebetulnya disebut dengan capital gain. Kemudian yang ketiga itu adalah ada perusahaan pengelola dana, gitu. Jadi dana itu tidak langsung sebetulnya diserahkan kepada perusahaan tersebut, melainkan ada pihak ketiga yang berperan sebagainya untuk melakukan pengelolaan terhadap dana yang dihimpun dari investor dan nanti baru disalurkan kepada emiten. Mereka itu disebut dengan manajer investasi. Peran manajer investasi itu sebetulnya termasuk juga dia pemutus efek mana yang harus dibeli dan dijual. Jadi bagi pihak yang punya uang sebetulnya, dia tentu membutuhkan satu keahlian, satu perspektif yang bisa dalam tanda kutip terjaminnya bahwa uang yang akan dia tanamkan pada perusahaan itu memang benar-benar dalam posisi aman dan memang akan bisa menjanjikan profit secara relatif pasti. Itu manajer investasi yang dipercaya untuk mengelola itu sebetulnya. Dan kemudian juga ada kustodian. Kustodian itu termasuk juga sebetulnya apa disebut dengan bank kustodian. Karena fungsinya itu adalah penyimpan dana dan pelaksana jual beli efek. Jadi uang yang dihimpun itu disimpan melalui satu institusi keuangan yang disebut dengan bank kustodian. Kemudian ada juga sebetulnya instrumen lain yang kenati tidak selalu ada, tapi dia cukup berperan juga pada saat tertentu, yakni adalah reksadana. Reksadana ini sebetulnya satu wadah penghimpunan dana masyarakat atau investor-investor secara kolegial, kemudian baru diinvestasikan dalam bentuk portfolio efek oleh manajer investasi. Jadi tidak ke individual, melainkan ada sebetulnya pemodal kolektif sebetulnya yang himpun dananya oleh wadah yang disebut dengan reksadana, kemudian nanti dengan menyiapkan portfolio oleh akibat terhimpunnya dana-dana kolegial tersebut, itu diserahkan ke manajer investasi. Nanti manajer investasi lah yang memutuskan efek mana yang harus dibeli dan atau nantinya akan dijual. Kemudian akan juga ada pihak penjamin emisi efek atau yang disebut dengan underwriter. Perusahaan yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum untuk kepentingan emiten. Jadi ini menunjukkan sudah sekalian, emiten pun sebetulnya atau perusahaan yang butuh modal pun dia tidak bisa juga berjalan sendiri karena dia membutuhkan juga sebetulnya ada pihak yang menjamin emisi efeknya, yang disebut dengan underwriter itu. Karena dialah yang akhirnya nanti melemparkan penawaran umum itu kepada pasar primer
dan itu dia bertindak atas nama emiten sendiri sebetulnya. Berapa nilai yang layak untuk dijual, berapa banyak sebetulnya yang diplotkan untuk kepada pasar primer, itu sebetulnya perusahaan penjamin efek emisi efek inilah sebetulnya yang bertugas. Kemudian juga ada perusahaan penilai, yakni adalah perusahaan yang menilai kewajaran aktiva perusahaan sebagai dasar untuk menentukan standar penetapan efek. Jadi memang tidak juga setiap perusahaan yang menginginkan untuk pengembang usaha dan dia butuh modal sekonyong-konyong akan bisa melemparkan sahamnya ke publik, yang apa yang disebut dengan go public itu, melainkan sebetulnya ada satu mekanisme yang membantu menunjukkan kredibilitas sebuah perusahaan itu. Ada pihak yang menilai kewajaran bagaimana sebetulnya kondisi objektif dana yang dimiliki atau perusahaan yang dimiliki itu terbaca melalui melalui sistem pembukuan yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan perusahaan penilai. Ini pihak-pihak yang terkait sebetulnya saudara sekalian di dalam transaksi efek tersebut. Kemudian kita bicara perusahaan pasar perdana. Dalam pasar perdana disampaikan tadi itu adalah pelemparan saham pertama kali oleh emiten kepada pemodal. Dan nanti sasarannya sebetulnya adalah pemodal itu akan ikut serta sebagai pemilik modal, ikut serta dalam rapat umum pemegang saham, dan dia akan mendapatkan dividen pada setiap akhir tahun pembukuan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan perusahaan yang sudah membeli saham tersebut itu melemparkan kembali kepada pihak lain saham yang dimilikinya itu. Nah, kalau dilakukan tahap kedua ini, proses transaksi atau pelemparan saham itu terjadi pada pasar yang disebut dengan pasar sekunder atau secondary market. Nah, bisa saja kan sebetulnya pada saat tertentu mereka tidak membutuhkan atau mereka membutuhkan dana sehingga memang saham yang dia miliki pada satu perusahaan itu dia lempar lagi kepada orang lain, dijual lagi kepada orang lain. Atau memang pekerjaannya jual beli saham. Ya, bisa saja setelah dibelinya kepada si pembeli pertama, kemudian dia jual lagi, nanti dia beli lagi, dia jual lagi, dia beli lagi, dia jual lagi. Ya, dia dalam posisi ini level pasar itu disebut dengan pasar sekunder. Dan nanti sebagaimana Pak sampaikan tadi, apa yang dia dapatkan dari jual beli seperti itu dalam bentuk capital gain namanya. Nah, ini satu contoh saja saudara sekalian mekanisme operasional pasar modal yang kita coba ilustrasikan bagaimana posisi pasar primernya dan mana pasar sekundernya. Jadi perusahaan A sebetulnya membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Ya, ini disebut dengan emiten. Terus nanti dilemparkan dengan mekanisme dan prosedur yang didukung oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana Pak jelaskan tadi. Kemudian wadah yang menghimpun penawaran umum oleh perusahaan A yang membutuhkan dana itu tadi yang disebut dengan emiten, itu disebut dengan bursa efek, dan dia berada pada apa yang disebut dengan pasar perdana atau primary market tadi. Tetapi sebagaimana disampaikan tadi, tidak tertutup kemungkinan setelah itu dia lemparkan lagi kepada publik, dan publik mencoba melakukan transaksi jual beli kedua, ketiga, dan sebagainya. Itu disebut dengan pasar sekunder. Kemudian pasar modal syariah. Di dalam pasar modal syariah, ya, tentu akan terikat sebetulnya dengan fatwa DSN. Nah, fatwa DSN yang bicarakan tentang pasar modal itu adalah fatwa DSN nomor 40/2003. Di dalam hal itu dinyatakan bahwa instrumen-instrumen keuangan yang digunakan dalam pasar modal syariah itu harus instrumen-instrumen yang akadnya sesuai dengan sistem hukum syariah, kemudian pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Apa saja sebetulnya akad-akad yang dipakai di dalam transaksi pasar modal syariah tersebut, yakni adalah ada dalam bentuk ijarah, ada sebetulnya dalam bentuk kafalah, ada dalam bentuk mudharabah ataupun musyarakah, ada istisna, dan ada wakalah. Bisa saja sebetulnya sudah sekalian konsekuensi bagaikan ya
perusahaan emiten misalnya yang akan melakukan go public, pelemparan saham kepada publik. Publik membutuhkan perusahaan yang bisa mengelola dananya. Untuk itu tidak bisa dua pihak itu secara langsung berinteraksi dan bertransaksi, melainkan perlu ada pihak ketiga. Katakanlah manajer investasi misalnya, yang memang kerjanya tadi adalah mengelola dana investor, gitu. Untuk itu bagaimana akad yang dipakai antara pemilik modal ini atau pemilik uang ini dengan manajer investasi, itulah yang disebut dengan proses ijarah, ya. Karena memang ada proses jasa yang dilakukan oleh manajer investasi yang tentu akhirnya dia akan berhak mendapatkan ujrah tentang hal itu. Itu satu contoh. Atau perusahaan yang emiten itu tadi, dia membutuhkan juga perusahaan lain yang punya kemampuan membaca kelayakan berapa dan seperti apa sistem penawaran umum yang akan disampaikan atau akan dilemparkan kepada publik. Itu disebut dengan underwriter tadi misalnya. Sehingga perusahaan emiten yang membutuhkan modal mengijarahkan juga sebetulnya kepada perusahaan underwriter untuk mengelola atas nama dia. Itu instrumen ijarah yang dipakai. Nah, kalau dalam bentuk kafalah itu sebagai kan sampaikan tadi juga sebetulnya ada pihak yang melakukan penjaminan bahwa memang perusahaan itu layak untuk go public dan relatif bisa sebetulnya menjamin bahwa dana yang diinvestasikan itu tidak salah pilih untuk diinvestasikan. Nah, baik manajer investasi sebetulnya maupun pihak penjamin efek atau termasuk juga perusahaan penilai itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya kualifikasi bisa dalam posisi penjamin yang kita sebut dengan kafalah gitu. Kemudian ada mudharabah, ada musyarakah, itu terbentuk sebetulnya konsekuensi dari ada pemilik modal, ada yang mengelola modal. Dalam hal itu terjadilah kolaborasi, terjadi sebetulnya syirkah, kerjasama yang muaranya nanti akan ada berbentuk bagi hasil. Kemudian istisna. Ini bentuk transaksi jual beli. Ya, karena memang ada instrumen yang namanya efek untuk dilakukan proses jual beli lembaran tersebut. Itu karena memang konsekuensi dari transaksi itu tidak berwujud lembaran itu pada hakikatnya, tapi melainkan sebetulnya adalah di balik itu akan ada terjadi penginvestasian yang wujud menginvestasikan itu akan berkembang terlebih dahulu, belum berwujud pada saat sekarang. Karena memang akan mengembangkan usaha, walaupun sudah ada perusahaan, tapi mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha itu bentuknya apa, baru gambarannya bentuknya. Tapi belum berwujud. Di dalam hal itulah kategorinya disebut dengan transaksi jual beli istisna. Katanya. Kita tahu bersama istisna itu adalah jual beli pesanan, itu khusus dalam usaha-usaha manufacturing sebetulnya. Kemudian ada sistem wakalah akad yang dipakai. Wakalah itu proses perwakilan tadi sebetulnya, bahwa investor mewakilkan kepada manajer investasi untuk meneruskan prosesnya akan bisa disalurkan kepada perusahaan emiten dana yang dia miliki untuk dikembangkan. Itu kira-kira saudara sekalian bentuk-bentuk akad yang dimiliki di dalam sistem pasar modal syariah. Ya, prinsip dasar sesuai dengan syariah yang ditetapkan tentu adalah sejauh usaha yang dikelola perusahaan itu adalah yang dihalalkan sesuai dengan syariah Islam, tentu tidak akan ada sebetulnya perusahaan yang bergerak dalam bentuk memproduksi barang yang diharamkan atau memang disalurkan kepada lembaga keuangan, tapi lembaga keuangannya yang berbentuk riba gitu. Nah, atau mungkin sebetulnya aktivitas perdagangan itu adalah aktivitas perdagangan yang tidak dibenarkan atau diharamkan, melanggar hukum dan sebagainya. Jelas itu sebetulnya bentuk usaha yang tidak dibenarkan di dalam fatwa DSN. Nah, ini didukung sebetulnya mana sajakah usaha-usaha yang diharamkan itu didukung oleh fatwa DSN nomor 20 tahun 2001. Terus di mana bisa kita temukan sebetulnya lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang mengelola sistem saham itu secara syariah?
Nah, sebagaimana juga sudah disampaikan di sini, dia ada sebetulnya di Jakarta Indeks Saham, Jakarta Islamic Index, tapi juga ada sebetulnya pada apa yang disebut dengan investasi. Sebentar, Bapak punya catatan itu sebetulnya. Apa yang disebut dengan Indeks Saham Syariah Indonesia. Ya. Ini sebetulnya adalah bentuk informasi-informasi tentang perusahaan-perusahaan yang layak untuk diinvestasi secara syariah, gitu ya, yang sudah melakukan go public secara umum. Tetapi ada juga sebetulnya Jakarta Islamic Index, itu khusus pada kategori dalam catatan itu ada 30 saham tertentu yang bisa sebetulnya dilemparkan kepada masyarakat untuk berinvestasi. Kalau prinsip-prinsip pasar modal syariah tentu bagaikan Pak sampaikan tadi, bahwa dia harus ada sasarannya yang halal, akadnya harus jelas, ya, mekanismenya juga terlihat adanya unsur yang sangat jelas sekali. Kemudian jenis-jenis efek tadi sudah Pak sampaikan, ada saham, ada obligasi syariah atau yang disebut sukuk sebetulnya. Kemudian ada juga surat-surat berharga lain. Bagaimanakah sebetulnya perbincangan ulama-ulama Islam tentang pasar modal ini? Secara umum ulama tentu membolehkan ya terjadinya transaksi efek di pasar modal ini. Ya. Karena walaupun bagaimanapun prinsip dasarnya itu adalah perwujudan kerjasama satu perusahaan dengan pemilik modal, gitu. Dengan catatan akad yang dipakai itu secara syariah sebagaimana sampaikan tadi, ada ijarah, ada kafalah, ada istisna, ada wakalah, ada musyarakah, mudarabah. Ya, dalam posisi itu tentu tidak ada alasan untuk menidakkan atau melarangnya dalam hal seperti itu. Tetapi karena memang prinsip dasarnya seperti itu, makanya ya Mahmud Saltut misalnya itu membolehkan, Yusuf Akadawi membolehkan, ya, kemudian Punah Dauli dan Muktamar NU juga membolehkan pada hakikat yang nanti dalam hal tertentu terlihat adanya pertanyaan. Ya, pertanyaan itu setidak-tidaknya seperti ini, saudara sekalian. Bagaimana kalau seandainya terjadi transaksi jual beli saham yang akhirnya memuarakan itu mendapatkan capital gain. Kalau dalam konteks menjual saham untuk satu mekanisme awal menunjukkan bahwa investor menanamkan sahamnya kepada perusahaan, mungkin nggak ada masalah, karena itu hanya semacam satu mekanisme modern saja yang menampakkan ada wadah si investor bisa menyalurkan dananya kepada perusahaan yang ingin mengelola dana tersebut. Tetapi bagaimana kalau levelnya itu sudah sampai kepada jual beli saham, katakan dalam level pasar sekunder tadi misalnya, yang goalnya itu adalah capital gain misalnya. Dalam hal inilah sebetulnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa? Karena di posisi itu ada cenderung sebetulnya ketidakjelasan yang diperjualbelikan itu apa sebetulnya. Akhirnya dilihatlah bahwa itu kesannya bagaikan jual beli ijon. Jual beli sebetulnya yang bagaikan kucing dalam karung, katakanlah begitu ya. Tidak jelas apa wujud yang diperjualbelikan itu sebetulnya. Sehingga dia mendapatkan nilai selisih dari jual beli itu yang disebut dengan capital gain tadi gitu. Maka unsurnya menjadi gharar. Dalam saat seperti inilah orang cenderung, atau katakanlah Kiai Haji Penuh Dali ini mengatakan itu menjadi gharar. Ya. Kalau gharar itu sebetulnya pada dasarnya itu dihindari di dalam konteks transaksi ekonomi. Tetapi juga ada yang menyatakan bahwa sejauh itu hanya sebatas ya konsekuensi dari dia tidak menginginkan lagi ya berinvestasi pada perusahaan itu, atau dia membutuhkan dana sehingga dia menjual sahamnya kepada pihak lain. Konsekuensi dari dia menjual itu ada selisih lebih dibandingkan dia membeli pertama, begitu ya. Itu satu hal yang dibolehkan saja, gitu. Dibolehkan saja karena konsekuensi daripada transaksi-transaksi yang berjalan. Tetapi kalau sudah levelnya bekerja dalam hal jual beli saham, jual beli kayak broker, kayak sekarang lagi tren pula ya. Siapapun bisa membeli saham karena satu nilai saham itu sangat murah sekali ya, 50.000 aja bisa ya.
untuk satu lembaran saham misalnya, atau apa untuk ikut serta berinvestasi. Dan nilai saham itu sangat kecil sekali, ya. Ada yang Rp1.000 satu lembar dan sebagainya. Sehingga ada juga tukang ojek yang kerjaannya di samping menunggu penumpang, ya dia melakukan transaksi jual beli saham ini. Karena sekarang jual beli saham itu sudah secara online, ya. Nah, dalam posisi seperti ini kerjaannya dia lihat, dia tunggu dulu harga saham naik, misalnya dia jual saham dia. Nanti ada perusahaan yang tengah rendah nilai sahamnya dia beli, ya. Nanti pada saat naik dia jual lagi. Nah, gitu. Jadi sebagai sebuah profesi akhirnya. Nah, pada posisi seperti inilah kecenderungannya banyak ulama juga mengharamkannya, ya. Karena memang tidak bentuknya bagaikan posisi pada primary market tadi, hanya sekadar untuk melemparkan kembali modal dia yang tertanam selama ini pada perusahaan itu dipindahkan kepada pihak lain. Konsekuensinya ada selisih lebih sebetulnya daripada mereka pertama menginvestasi. Tapi sekarang sudah menjadi profesi. Dalam posisi inilah sebetulnya banyak ulama yang mengkategorikan pada posisi haram. Tetapi ada juga yang mengeneralisir itu tersah-sah saja sebetulnya, karena memang hakikatnya adalah konteks berinvestasi juga di perusahaan tersebut. Itulah kira-kira sudah sekalian yang menjadi polemik, menjadi perbincangan sebetulnya di kalangan ulama gitu. Mudah-mudahan ada sisi-sisi tambahan daripada apa yang saudara sampaikan di dalam proses perkuliahan tadinya. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila taufik hidayah.